Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الدين، حاضرين dan hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu. Dan ketahuilah bahwa mempelajari ilmu agama adalah bagian penting dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan orang tersebut mengerti tentang ilmu agama. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Apalagi menuntut ilmu adalah fondasi dari berucap dan berbuat. Seorang tidak boleh mengucapkan sesuatu dalam urusan agama atau melakukan sesuatu dalam hal beribadah kepada Allah kecuali dilandaskan dengan ilmu yang benar. Oleh karena itu dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan beristighfarlah atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang-orang yang beriman. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau menyebutkan ayat ini. Kemudian beliau mengatakan, "Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal." Allah memulai perintahnya dengan ilmu terlebih dahulu, baru kemudian berucap dan berbuat. Sehingga ilmu adalah fondasi dalam kehidupan. Ilmu adalah asas yang kita jadikan sebagai tempat untuk bertolak pada saat kita mau melakukan sesuatu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pahala orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk belajar sangatlah besar. Sangat-sangat besar. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajjin tammat hajjatuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala orang yang pergi haji dengan sempurna. Subhanallah, lihat. Ini adalah apresiasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang mau meluangkan waktunya pergi ke masjid untuk belajar atau untuk mengajarkan kebaikan. Sehingga saya pastikan, insya Allah, jika kita ikhlas, tidak ada yang sia-sia pada saat kita mengkhususkan waktu kita datang ke tempat ini. Saya yakin bahwa sebagian mungkin punya urusan, yang punya bisnis, punya perdagangan, yang punya urusan yang mungkin harus diundur atau harus diakhirkan karena mau hadir ke sini, maka yakinlah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala orang yang haji dengan sempurna. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keikhlasan kepada kita semua, dan semoga Allah berikan ganjaran yang sempurna untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang satu hal yang penting untuk didalami dan juga diresapi, dan kita penting untuk membaca apa kata para ulama yang terkait hal ini, yaitu hikmah dan pelajaran di balik ibadah haji. Kita semua sadar bahwa ibadah haji adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Bahkan ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Buniyal Islamu ala khams." Sesungguhnya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan Islam dengan sebuah bangunan. Nabi mengatakan, "Buniyal Islam." Islam dibangun. Nabi ingin menjelaskan sebagaimana bangunan-bangunan yang ada itu memiliki fondasi yang menguatkan bangunan tersebut, maka begitu juga dengan keislaman yang ada dalam diri seseorang. Keislaman yang ada dalam diri kita itu memiliki fondasi. Jika fondasinya kuat, maka Islamnya kuat. Jika fondasinya lemah, maka Islamnya melemah. Apalagi jika dia tidak memiliki fondasi sama sekali, maka tidak bisa dikatakan dia sebagai seorang Muslim. Sehingga para ulama mengatakan fondasi keislaman atau rukun Islam adalah amalan-amalan yang paling besar dari seluruh amalan yang ada di dalam Islam. Kita tahu bahwa dalam agama Islam di situ ada sholat, ada zakat, ya, ada puasa, di situ ada zikir, ada baca Al-Quran, ada berbakti kepada kedua orang tua, ada berbuat baik kepada istri, ada taat kepada suami. Banyak sekali amalan-amalan soleh di dalam Islam. Ternyata yang menjadi fondasi keislaman seseorang ada 5. Yang pertama kata Nabi SAW, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, melaksanakan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Yang dari 5 adalah al-hajj, yaitu melaksanakan haji. Sehingga haji adalah bagian penting dari keislaman seseorang. Sehingga seorang wajib untuk memikirkan apakah dia sudah haji atau belum. Kalau belum haji, apa usaha yang dia lakukan agar dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji. Ya, sehingga ini adalah kewajiban dari haji, dan bahwa haji bagian dari keislaman seseorang. Dan subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting untuk kita ketahui ya dari ibadah haji itu sendiri adalah bahwa ibadah haji bukan hanya sekedar ritual seremonial yang kemudian ya seorang ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tapi haji adalah ibadah yang di dalamnya terkandung seluruh jenis ibadah. Sehingga ibadah kepada Allah terkadang dilakukan dengan lisan. Contohnya apa? Berzikir, membaca Al-Quran, itu adalah beribadah kepada Allah dengan lisan. Ada juga ibadah yang dilakukan dengan anggota badan, seperti melaksanakan sholat misalnya, melaksanakan puasa. Saat puasa perut kita lapar, ya, kita merasakan dahaga, harus ditahan. Itu adalah ibadah yang sifatnya adalah atau jenisnya adalah ibadah badan. Ada juga ibadah yang sifatnya adalah ibadah harta, ya, seperti zakat. Ya, orang miskin, fakir yang tidak memiliki harta tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan sedekah. Ya, sedekah adalah ibadah yang kaitannya dengan harta seseorang. Maka ibadah haji adalah satu ibadah yang mengumpulkan seluruh jenis ibadah. Sehingga dia adalah ibadah lisan. Sehingga seseorang bertakbir pada saat melempar jumrah, bertakbir pada saat ya dia mengusap hajar aswad, mencium hajar aswad, dan dia juga mengucapkan talbiyah. Dia juga mengucapkan banyak sekali zikir di dalam rangkaian ibadah haji. Ya, di samping itu haji juga ibadah badan. Dan kita tahu bahwa kesehatan seseorang pada saat melakukan ibadah haji ya sangat penting, karena ibadah haji adalah perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang cukup jauh. Seorang membutuhkan fisik yang kuat, fisik yang sehat pada saat dia
ingin melaksanakan ibadah haji, sehingga ibadah haji adalah ibadah badan. Dan begitu juga ibadah haji adalah ibadah harta. Sehingga seorang perlu memiliki harta agar dia bisa pergi haji. Dia perlu untuk menabung, dia perlu untuk bekerja dengan giat agar dia memiliki uang simpanan yang akan digunakan untuk haji, sehingga terkumpul di dalam ibadah haji seluruh jenis-jenis ibadah. Sehingga haji adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, bahkan saking agungnya, saking besarnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayawmi waladathu ummuh." Barang siapa yang melaksanakan haji, dia tidak mengucapkan kata-kata kotor dan dia tidak berbuat maksiat, maka dia akan kembali ke rumahnya dalam kondisi bagaikan bayi yang dilahirkan. Allahu Akbar. Amalan apa? Yang pahalanya adalah kita dihapuskan seluruh dosa seakan-akan kita bayi yang baru dilahirkan. Dan kita tahu bahwa sifat seorang anak bayi yang baru saja dilahirkan, dia bersih dari dosa, bersih dari keburukan. Tidak ada yang membenci seorang bayi, betul tidak? Karena dia betul-betul bersih dari seluruh dosa, dari kejahatan, tidak pernah melakukan apapun, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak disukai oleh manusia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bayi yang baru saja dilahirkan adalah gambaran dari kesucian pribadi seseorang yang kembali ke rumahnya dari Makkah setelah dia melaksanakan ibadah haji. Sehingga ini pahala dari ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Sesungguhnya haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal baginya kecuali apa? Kecuali surga. Allahu Akbar. Ini juga diantara keutamaan haji yang sangat besar. Ya, terkadang kita suka mendengar satu amal soleh diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu ganjaran. Ya, seorang yang melakukan ini dan itu, dia mendapatkan ganjaran-ganjaran tertentu. Saking hebatnya ibadah haji, Nabi mengatakan tidak ada ganjaran yang setimpal dengan haji, kecuali apa? Kecuali orang ini masuk surga. Siapa yang gak mau haji? Ketika kita mendengar hadis-hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan haji. Kemudian juga dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Lakukanlah haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Kata Nabi SAW, sesungguhnya haji dan umrah akan menghapuskan dosa-dosa dan kemiskinan sebagaimana api yang membersihkan karat yang menempel di besi. Lihat bagaimana Nabi SAW menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Yang paling kita takuti di dunia itu apa? Kemiskinan, ya? Itu yang paling ditakuti oleh manusia. Dia berusaha untuk bekerja, ya, berjuang, mencari nafkah, mencari uang. Ya, terkadang subhanallah tertutup di satu kesempatan, dia cari kesempatan yang baru. Tertutup lagi, dia cari lagi kesempatan yang baru. Itu adalah hakikat dari kehidupan manusia seluruhnya. Betul tidak? Bahwa kita berjuang untuk mencari penghidupan. Kita berjuang untuk mendapatkan harta, jauh dari kemiskinan. Sehingga ini diperjuangkan oleh setiap manusia. Yang paling menakutkan di dunia adalah kemiskinan. Dan yang paling menakutkan di akhirat itu apa? Dosa-dosa. Betul tidak? Karena dosa-dosa itu yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Dosa-dosa yang menghalangi kita masuk surga. Dosa-dosa itu yang paling berbahaya bagi akhirat kita. Sehingga ibadah haji bisa menyelamatkan kita dari perkara yang paling berbahaya di dunia dan perkara yang paling berbahaya di akhirat. Nabi yang mengatakan, "Fa'innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub." Sesungguhnya haji dan umrah itu menghapuskan kemiskinan di dunia dan menghapuskan dosa-dosa sehingga tidak berdampak pada akhirat kita. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Ikhwan, kita perhatikan bahwa orang yang mau pergi haji biasanya yang pertama kali dia pikirkan apa?
Ya, jujur, apanya? Uangnya, betul tidak? Ustaz, saya harus keluar uang sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Kalau saya keluarkan untuk haji, asumsinya adalah saya bakal jatuh miskin, saya bakal jadi orang fakir, saya nggak punya uang lagi. Seakan-akan Nabi SAW mengerti tentang keluhan dari umatnya tentang masalah ini. Subhanallah, tidak banyak ya amal soleh yang Nabi SAW menyebutkan secara spesifik akan menghapuskan kemiskinan, betul tidak? Nabi SAW tidak banyak menyebutkan tentang ganjaran yang sebagaimana Nabi SAW sebutkan pada saat beliau menyebutkan ganjaran tentang haji dan umrah. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ. Sesungguhnya haji dan umrah itu menghapuskan kemiskinan. Ya, sehingga justru secara akal manusia pada saat dia mengeluarkan uang, harusnya uang itu berkurang. Harusnya kondisi dia lebih dekat kepada kemiskinan, betul tidak? Karena uangnya berkurang. Apalagi yang berkurang bukan cuma 1-2 juta, tapi puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Seakan-akan ini mendekatkan dirinya kepada kemiskinan. Akan tapi inilah hakikat dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin tidak dipercaya oleh akal sehat kita. Dan ini hakikat dari keimanan. Bahwa keimanan ini bukan sesuatu yang kita lihat, bukan sesuatu yang kita pegang, tidak. Sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak bisa dipegang, itu adalah hakikat dari keimanan. Dan di situ keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudan, petunjuk untuk siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Coba perhatikan Pak, apa sifat orang yang bertakwa yang disebutkan pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Kalau perkara yang nampak, di depan kita ada uang, kemudian untuk ditawarkan, ayo laksanakan sholat untuk dapat uang ini, semua orang bisa melakukannya, betul tidak? Antum keluarkan uang 100 juta, 200 juta, 300 juta, maka akan dilipat gandakan dengan uang yang ada di hadapan antum. Satu koper isinya 1 miliar. Semua orang bisa melakukannya. Tapi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan, sehingga sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak nampak pada kasat mata kita, tidak bisa kita pegang, apakah kita percaya atau tidak? Sekali lagi, ini urusannya adalah keimanan. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Dan ini pelajaran buat kita, bahwa terkadang kita dihadapkan dengan sesuatu yang menurut akal kita nggak mungkin, tapi Allah dan Rasulnya mengatakan mungkin. Ini pelajaran buat kita semua. Abu Bakar Siddiq didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy setelah Nabi Muhammad SAW melakukan apa? Isra dan Mi'raj. Ini Isra Mi'raj Pak, tidak masuk akal pada zaman itu, nggak mungkin terjadi. Apa itu Isra Mi'raj? Bahwa orang-orang kafir Quraisy mendengar tentang informasi Isra Mi'raj terlebih dahulu sebelum Abu Bakar Siddiq. Jadi akhirnya Abu Bakar Siddiq mendengar info Isra dan Mi'raj itu dari siapa? Dari orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy pada saat mereka mengetahui dan mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW pergi dari Makkah menuju Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, langit yang ke-7, kemudian balik lagi ke Baitul Maqdis, kemudian kembali ke Makkah dalam satu malam. Setelah Isya jalan sampai Makkah kapan? Sebelum subuh. Mungkin atau tidak? Mungkin ya. Kita alhamdulillah orang-orang yang beriman, alhamdulillah ya, kita Islam, kita percaya kepada Nabi SAW. Tapi di zaman tersebut, gak semua orang mampu untuk mempercayai ucapan Muhammad SAW. Gak semua. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mendengar kabar ini, mereka merasa bahwa ini adalah alat
untuk menjadikan pengikut Nabi Muhammad supaya menjauhi Muhammad. Ya, selama ini Muhammad dikatakan dia adalah orang yang jujur, orang yang amin, orang yang terpercaya. Sekarang saatnya kita membuktikan bahwa Muhammad berdusta. Pergilah kepada siapa? Kepada Abu Bakar Siddiq. Subhanallah, lihat, orang-orang kafir tahu orang yang paling beriman siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya, tapi ternyata subhanallah di akhir-akhir ada orang-orang yang mengaku Islam kemudian mereka mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Wal'iyadzubillah. Sehingga datang kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian mereka pun mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang perkataan sahabatmu bahwa dia pergi ke Baitul Maqdis kemudian kembali ke Makkah dalam satu malam? Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, awaqala dzalik. Apakah benar ia mengatakan itu? Lihat, validasi terlebih dahulu. Dan ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Dapat hadis, jangan langsung diambil, tapi di cross check dulu, apakah hadisnya sahih atau dhaif, benar Nabi mengucapkannya atau tidak. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, awaqala dzalik, apakah kalian yakin dia mengatakan itu? Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, iya, kami yakin Muhammad mengatakan hal tersebut. Maka apa kata Abu Bakar? Wallahi inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dzalik. Demi Allah, sesungguhnya aku telah mempercayainya tentang satu perkara yang lebih jauh daripada apa yang kalian sebutkan. Inni la usaddiquhu bi khabaris sama fi kulli ghadwatin wa rauha. Sesungguhnya aku percaya kepadanya setiap kabar dari langit yang datang kepadanya di pagi hari dan sore hari. Allahu Akbar. Ya, perkara Isra Mi'raj gampang. Ini Abu Bakar sudah diceritakan oleh Nabi tentang surga, tentang neraka, tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Banyak hal yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar setiap pagi dan sore, dan itu semuanya adalah perkara-perkara gaib yang kalau kita paksakan akal kita untuk memahaminya atau untuk menalarnya, bisa jadi kita gak akan percaya. Akan tapi sekali lagi bahwa Abu Bakar Siddiq walaupun tidak melihat, walaupun mungkin sesuatu yang tidak mungkin, tapi beliau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu yang harus kita yakini dalam hati kita, bahwa haji tidak akan mungkin menjadikan kita fakir, tidak akan mungkin menjadikan kita miskin, tidak akan menjadikan kita orang yang kemudian gak punya harta sama sekali, gak mungkin. Ya. Dan kita bicara tentang satu ibadah yang kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sungguhnya Allah mewajibkan atas manusia untuk melaksanakan haji man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau konteksnya mampu, maka itu tidak akan menjadikan kita miskin, itu tidak akan menjadikan fakir, dan itu keimanan yang harus besar di dalam hati kita terkait ibadah haji. Ibadah haji, ikhwah sekalian, adalah bukti kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibadah haji adalah bukti kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang mencintai orang lain, dia akan berusaha mengunjungi rumah orang tersebut. Betul tidak? Bahkan subhanallah, kalau kita jatuh hati sama seseorang, terkadang kita penasaran dia tinggal di mana, aslinya dari mana, alamatnya di mana, walaupun kita nggak mau berkunjung ke rumahnya. Apalagi jika kita sudah hubungan kita dekat, ya, kemudian kita jatuh cinta kepada orang tersebut, maka kita sangat berhasrat untuk datang mampir ke rumahnya. Betul tidak? Dan itu satu kemuliaan bagi kita. Pada saat ada orang yang mencintai kita, ada orang yang kita cintai, kemudian mengundang kita ke rumahnya, mempersilahkan kita untuk datang ke rumahnya, ini adalah kemuliaan yang besar bagi kita semua. Ya, bayangkan untuk punya satu sosok guru misalnya, ustadz yang antum cintai, ustadz yang antum hormati, tiba-tiba telepon antum mempersilahkan antum datang ke rumahnya. Apa yang antum lakukan? Insya Allah ada kerjaan yang ditinggal. Betul tidak? Ini orang yang mulia bagi kita. Kita akan mengkhususkan waktu untuk pergi ke rumahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita
untuk berkunjung ke rumahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125, "Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas." Ingatlah, kata Allah, ketika kami menjadikan Ka'bah, rumah itu sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardah, beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan ay la yaqduna watara, yaitu bahwa orang yang datang ke Ka'bah mereka tidak akan pernah bosan. Mereka akan terus merasa nyaman di sana, tidak mau pulang bahkan. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ardah, beliau mengatakan istamti'u bihadzal bait, nikmatilah Ka'bah, nikmatilah rumah ini. Karena orang yang datang ke sana itu adalah tanda bahwa dia rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga dalam Ibnu Muwaffaq, ya, seorang ulama yang wafat tahun 256, ya, beliau kondisinya sudah haji sebanyak 60 kali pada saat itu. Sudah haji sebanyak 60 kali. Maka subhanallah pada saat datang musim haji, ya beliau ragu apakah haji lagi atau sudah cukup. Beliau ragu apakah haji lagi atau sudah cukup. Karena haji sudah berapa kali? Sudah 60 kali. Ya, sehingga ada perasaan bahwa sudah cukup, ya, apalagi beliau sudah tua, ya, sudah berumur, sehingga beliau merasa bahwa tidak perlu. Tapi subhanallah ada di hati kecilnya ingin lagi melakukan haji. Subhanallah, ternyata pada saat beliau tidur, ya, beliau lihat di mimpinya ada seseorang yang mendatanginya. Kemudian mengatakan, "Ya ibnal Muwaffaq, wa hal tad'u ila baitika illa man tuhib? Fatuba liman hamalahu al-maula ila al-maqamil a'la." Orang ini memanggil, "Ya ibnal Muwaffaq, wahai ibnul Muwaffaq, wa hal tad'u ila baitika illa man tuhib?" Sesungguhnya yang kau undang ke rumahmu adalah orang yang kau cintai. Allahu Akbar. Kita nggak mungkin mengundang sembarang orang ke rumah kita, betul tidak? Nggak mungkin. Ya, subhanallah, tidak semua orang yang kita kenal kita undang ke rumah kita. Dan tidak semua orang yang kita cintai kita undang ke rumah kita. Yang kita undang siapa? Orang yang kita cintai. Orang ini mengatakan kepada Ibnu Muwaffaq, "Wahai Ibnu Muwaffaq, sesungguhnya engkau tidak akan mengundang orang ke rumahmu kecuali orang yang kau cintai. Fatuba liman hamalahul maula ilal maqamil a'la." Maka berbahagialah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkunjung ke rumahnya. Subhanallah, ikhwan. Ini perkaranya bukan lagi rukun haji, bukan lagi syarat haji, bukan lagi haji yang sah atau yang tidak sah, tapi perasaan seorang mukmin, perasaan seorang mukminah pada saat dia menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, pada saat Allah mengundang kaum muslimin, kaum muslimat untuk pergi ke rumahnya, dan dia merasakan perasaan itu sehingga dia datang dengan hati yang tunduk, dengan hati yang bertawakal kepada Allah, dengan hati yang tidak ada rasa ujub dan sombong, dengan hati yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempurnaan dalam peribadatan haji yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Bayangkan teman-teman sekalian kalau kita memahami haji sedalam ini. Bukan cuma sekedar apa? Ya, hari tarwiyah tanggal 8 kemana, tanggal 9 kemana, tanggal 10 kemana, itu dilakukan oleh semua orang. Tapi tidak semua orang yang pergi haji dia sadar bahwa saya adalah tamu yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tamu yang berkunjung ke suatu tempat, maka dia akan memperhatikan adab-adab dalam bertamu. Dia akan memperhatikan apa yang harus dia lakukan pada saat dia bertamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail anaknya membangun Ka'bah dengan sempurna sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia. Wa'adzin fil nas. Panggillah manusia untuk datang kemari. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam di Makkah pada saat itu tidak ada orang.
Hanya Nabi Ibrahim, Ismail, kemudian istrinya Hajar, dan juga sebagian orang dari Bani Jurhum. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk naik ke atas Ka'bah, kemudian memanggil manusia untuk datang ke sana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa'adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Dan serulah, panggillah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru dunia yang jauh. Nabi Ibrahim pada saat diperintahkan oleh Allah, beliau pun mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana aku bisa menyampaikan suaraku kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Lakukanlah apa yang aku perintahkan, dan aku akan menyampaikan panggilanmu ini kepada setiap hati orang yang beriman." Sehingga Nabi Ibrahim pun memanggil manusia untuk berdatangan ke tempat tersebut. Dan subhanallah, panggilan itu sampai atau tidak ke hati kita? Sampai. Tidak ada satupun orang yang beriman kecuali dia punya hasrat, punya semangat, termotivasi untuk pergi haji. Walaupun gak punya uang, tapi subhanallah hatinya seakan-akan dia harus pergi. Dan ini adalah sekali lagi panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia agar mereka pergi haji. Sehingga ini adalah hakikat haji, yaitu bahwa seseorang pada saat dia berhaji berarti dia sedang melepas kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang selama ini dia menyembahnya, Allah yang selama ini dia rukuk dan sujud untuknya, selama ini dia menyembelih kurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar ilmu agama untuk Allah, sholat untuk Allah, berpuasa di setiap Ramadan untuk Allah. Ini adalah kesempatan baginya untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tamu. Oleh karena itu, talbiyah yang disunnahkan untuk diucapkan oleh setiap orang haji dan umrah, apa bunyinya? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lihat kata-kata labbaik diulang beberapa kali di dalam talbiyah yang artinya adalah, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Sehingga ini adalah makna dari talbiyah, zikir yang tidak bisa kita ucapkan di sini. Zikir ini disunnahkan kapan? Pada saat kita berada di sana. Pada saat kita dalam kondisi ihram, dalam kondisi umrah, atau dalam kondisi haji, disunnahkan untuk mengucapkan talbiyah. Sehingga ini adalah zikir khusus hanya untuk tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga ini kekhususan yang sangat agung, sangat besar bagi orang-orang yang berkesempatan untuk pergi haji. Kemudian di antara tujuan haji yang mulia, yang agung adalah bahwasanya haji merupakan praktek dari dua kalimat syahadat. Haji adalah praktek dari dua kalimat syahadat. Ya, sehingga 5 pondasi dalam Islam atau 5 rukun Islam dimulai dengan syahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya, itu yang pertama. Dan ditutup dengan haji. Ternyata hakikat dari haji adalah realisasi dari dua kalimat syahadat. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama, karena haji seluruhnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat dari haji adalah mengesahkan Allah. Hakikat dari haji adalah menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Sehingga pada saat seorang itu haji, dia akan lupa dengan urusan-urusan yang ada di rumahnya. Dia akan lupa dengan pekerjaan-pekerjaannya. Dia akan lupa dengan hal-hal yang selama ini sedang dia kejar di dunia. Dia akan lupa itu semua. Yang dia tuju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terbukti dengan ucapan talbiyah yang membasahi lisan seorang yang sedang berhaji. Oleh karena itu Jabir bin Abdullah pada saat beliau mensifati cara Nabi SAW haji, kata Jabir bahwa Nabi SAW setelah menggunakan ihram, setelah masuk dalam ibadah haji, apa yang Nabi SAW kata? Apa kata Jabir bin Abdullah? Kata Jabir bin Abdullah, fa'ahalla bit tauhid, maka Nabi SAW
mengeraskan suaranya dengan lafaz tauhid. Apa maksudnya lafaz tauhid di dalam hadis ini? Maksud Jabir adalah lafaz tauhid, kata Jabir, yaitu beliau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sehingga Jabir bin Abdullah menamakan talbiyah dengan apa? Dengan tauhid. Ya, sehingga sangat zahir, sangat terlihat mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah pada saat seorang itu haji. Apalagi ketika dia berada di padang Arafah, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Dia tidak mengharapkan lagi manusia, dia tidak mengharapkan lagi dunia. Yang terpenting baginya adalah pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga subhanallah, haji dan umrah, Bapak Ibu sekalian, adalah pelajaran bagi kita semua untuk merealisasikan persaksian kita tentang Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah utusan Allah. Sehingga pada saat seorang melakukan haji, dia berusaha untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, khudhu anli manasikakum, ambillah tata cara ibadah haji dari siapa? Dariku, kata Nabi SAW. Ambillah tata cara ibadah haji dariku. Sehingga ini adalah bagian dari merealisasikan persaksian kita bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah, adalah Rasulullah, seseorang yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan agama kepada kita semua. Sehingga setiap gerakan, setiap ritual yang kita lakukan, kita pastikan semuanya sama persis sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahu, beliau pernah ditanya oleh sebagian orang tentang sebagian dari tata cara dalam melakukan haji. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW melakukan seperti ini dan seperti itu. Abdullah Abbas menjelaskan hadis dari Nabi SAW tentang pertanyaan tersebut. Maka orang yang bertanya mengatakan, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar tidak melakukan itu. Mereka berdua melakukan perbuatan yang lain. Abdullah bin Abbas bermarah kepada orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, yushiku an tanzila alaikumul hijaratu minas sama. Hampir saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan batu kepada kalian. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku mengatakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kalian malah mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Lihat, Abu Bakar dan Umar adalah orang yang sangat mulia, orang yang wajib untuk kita hormati. Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang yang pasti masuk surga dalam kondisi mereka masih hidup. Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar pasti masuk surga, Umar pasti masuk surga. Kita mengagungkan Abu Bakar, tapi pengagungan kita kepada Abu Bakar dan Umar tidak boleh menjadikan kita mengedepankan pendapat mereka daripada pendapat Rasulullah SAW. Dan ini berlaku pada saat haji. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan ini pada saat haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, beliau pada saat melihat kaum muslimin mencium Hajar Aswad, dan beliau juga mencium Hajar Aswad, apa kata Umar bin Khattab? Wallahi innaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Sesungguhnya demi Allah, engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Subhanallah, lihat makna mengikuti sunnah, ittiba' yang ada pada hati Umar bin Khattab pada saat beliau melaksanakan haji. Ya, sehingga ini sikap para sahabat, teman-teman sekalian, pada saat mereka haji hadir di hati mereka ittiba', hadir di hati mereka untuk mengikuti Nabi SAW. Bukan pendapat Ustadz Fulan atau Ustadz Fulan, bukan pendapat Kiai Fulan atau Kiai Fulan, bukan. Yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah besar di dalam hatinya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu yang beliau lakukan. Nabi SAW pada saat tawaf bersama sahabat-sahabatnya di Umratul Qadha, Nabi SAW ketika masuk ke area tawaf, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, buka lengan kalian bagian kanan. Buka lengan kalian bagian kanan. Kenapa?
Karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, mereka menyangka bahwa Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya terkena penyakit demam Madinah. Jadi kota Madinah, Bapak Ibu sekalian, sebelum Nabi SAW berhijrah, itu terkenal dengan wabah demam. Orang yang masuk kota Madinah keluar dalam kondisi lemah atau sakit. Nah, ini Nabi SAW sudah 7 tahun tinggal di Madinah. Pada saat Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya, jumlah mereka 1.500 orang, pergi untuk umrah, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, lihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya, qad asabathum humma Yathrib. Mereka sudah terkena wabah penyakit demam yang ada di kota Madinah. Lihat, mereka pasti lemah. Ya, dan orang-orang kafir Quraisy mereka sudah siap-siap untuk memperhatikan umrah yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya, sehingga mereka duduk di samping, ya, sekitaran Ka'bah. Nabi pada saat mau mulai tawaf, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, lepaskan ihram bagian kanan. Ya, kemudian jalan dipercepat di 3 putaran pertama, agar orang-orang itu melihat bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya badannya sehat, kuat, dan terlihat jalannya itu cepat, sehingga tidak terlihat lemak sama sekali. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat beliau tawaf. Subhanallah, sampai akhirnya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dan tentu pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, apakah masih ada orang-orang kafir Quraisy di sekitaran Ka'bah? Tidak ada. Ya, ini sudah menjadi negeri Islam semenjak Nabi SAW menaklukkan kota Makkah dalam kejadian Fathu Makkah. Umar mengatakan kepada orang kaum muslimin pada saat itu, 5 ramalan al-yawm. Kenapa kita harus melakukan ramal hari ini? Ramal itu artinya jalan cepat. Ya, dan juga memperlihatkan lengan bagian kanan yang biasa disebut dengan ittiba. Kenapa kita masih melakukan ini? Padahal Islam sudah tersebar, tidak ada lagi orang-orang kafir Quraisy di sekitar Ka'bah. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lihat, sudah bukan lagi perkara masuk akal atau tidak, bukan lagi perkara kenapa harus begini dan kenapa harus begitu. Perkaranya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sama persis, tidak perlu dikurang, tidak perlu ditambah. Ya, sehingga saya sering katakan bahwa haji dan umrah ini adalah satu ibadah yang seringkali, ya, sulit untuk difahami dengan akal. Cium batu, putar 7 kali. Kenapa 7 kali? Bukan 6 kali, bukan 8 kali. Kenapa harus batu yang dicium? Faham ya? Mengusap rukun yamani, lari dari sofa dan marwah. Banyak hal yang kita melakukannya murni karena Nabi SAW melakukannya. Sehingga ini adalah pelajaran yang kedua, bahwa ibadah haji adalah realisasi dari 2 syahadat, yaitu persaksian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang berhak untuk disembah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian apa saja hikmah, ya, di balik ritual-ritual haji? Ya, tentu ini adalah ijtihad, ya, yang disebutkan oleh para ulama tentang hikmah dan pelajaran di balik ritual-ritual haji yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah yang sedang berhaji. Apa yang pertama dilakukan oleh seorang yang pergi haji? Yang pertama dilakukan adalah seorang itu melakukan ihram, betul ya? Sebelum dia berihram, dia berusaha untuk mandi, untuk membersihkan dirinya. Ya, dia berusaha untuk mencukur, ya, bulu kemaluannya, kemudian mencukur bulu ketiak. Dan ini sunnah pada saat seorang itu sebelum dia berihram, baik ihram untuk umrah atau ihram untuk haji. Dan subhanallah, sebagian ulama menyebutkan seakan-akan ini adalah bentuk persiapan seseorang pada saat dia ingin menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhi, sekarang untuk diundang sama wali kota datang ke rumahnya, gimana? Mandi dulu apa cuci muka aja, Pak? Pasti mandi dulu. Berusaha untuk bersih-bersih dulu. Ya, menggunakan parfum. Tayyib, dan ini sunnah, ya, dalam berihram. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau mengatakan, sungguhnya aku, ya,
memakaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misik, ya, parfum dari kasturi, dari misik, ya, sampai aku pakaikan di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ya sebagian rambut Nabi SAW itu berwarna putih dari parfum yang dikenakan oleh Aisyah kepada kepalanya Rasulullah SAW. Jadi ini sunnah pada saat seorang berihram, kondisinya adalah dia menggunakan parfum. Tapi parfum yang digunakan itu digunakan di mana? Di badannya, bukan di pakaian ihramnya. Ya, kalau kemudian kita pakaikan di badan, lalu kita pakai ihramnya menempel dengan parfum, nggak masalah. Yang terpenting parfum tersebut tidak digunakan di ihram, akan tapi di pakaian seorang, di badan seorang, bukan di pakaian ihramnya. Nabi SAW pernah ditanya, su'ila ma yalbasul muhrim min ath-thiyab. Nabi SAW ditanya apa yang harus digunakan oleh seorang yang sedang berihram, pakai baju apa? Maka Nabi mengatakan, la talbasul qumusa wala al-amaim wala sarawilat wala al-baranis wala al-khifaf illa ahadun la yajidu an-na'lain falyalbasil khuffain wal yaqta'huma asfal al-ka'bain wala talbasu syai'an min ath-thiyab massahu az-za'faran wal wars. Kata Nabi SAW, tidak boleh memakai gamis atau baju, tidak boleh memakai surban, tidak boleh memakai celana, tidak boleh memakai penutup kepala dan sepatu, kecuali seseorang yang tidak memakai sandal, tidak memiliki sandal, ia boleh menggunakan sepatu, namun hendaknya ia memotong bagian yang lebih bawah dari mata kakinya. Jangan memakai pakaian yang terkena za'faran dan wars, maksudnya adalah wewangian. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa seseorang yang ingin menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi hatinya harus tunduk kepada Allah. Tidak ada kesombongan, tidak ada bangga diri. Dan biasanya orang yang mau sombong itu dimulai dari mana? Dari cara dia berpakaian, betul tidak? Subhanallah. Walaupun kita nggak bisa mengatakan ya orang yang pakai baju bagus itu berarti sombong, tidak sama sekali. Ya, bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya, nggak masalah seorang pakai pakaian yang bagus, ya, pakai sandal yang bagus, nggak masalah. Tapi maksudnya adalah bahwa pada saat seorang ingin melakukan haji, maka dia berada dalam kondisi yang sangat ideal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua orang kondisinya sama. Tidak ada yang pakai pakaian yang berbeda, semuanya pakai pakaian ihram yang menunjukkan ketundukan hati seseorang, yang menunjukkan khusyuk yang ada di dalam hatinya. Sehingga pelajarannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidaklah menilai kemuliaan seseorang dengan pakaiannya. Ya, sehingga pada saat seorang haji yang menentukan kemuliaan seseorang adalah apa yang ada dalam hatinya. Karena pakaiannya semuanya sama. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada paras kalian dan kepada harta kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Itu yang kemudian besar di dalam hati seseorang pada saat dia melaksanakan ihram. Ya, dia tanggalkan seluruh pakaiannya dan yang dia gunakan hanyalah 2 helai kain yang menutupi tubuhnya. Sehingga ini pelajarannya bahwa hati dan amal adalah tolak ukur kemuliaan seseorang, bukan paras dan pakaiannya. Dan juga tadi disebutkan bahwa orang berihram ya dengan menghindari larangan-larangan ihram akan memudahkan dia untuk khusyuk dan fokus beribadah. Ya, sehingga dia betul-betul fokus pada saat dia tidak menggunakan pakaian apapun kecuali 2 kain ihram. Ya, sehingga hatinya akan semakin mudah untuk beribadah. Dia akan mudah untuk fokus dan tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hikmah dari ihram adalah bahwa ihram mengingatkan seseorang kepada kematian dan hari kebangkitan. Ya, subhanallah, kita setiap hari memiliki baju yang berbeda. Kemarin kita pakai baju yang satu, hari ini kita pakai baju yang lain, besok kita pakai baju yang lain lagi. Tahun depan
2 tahun atau 5 tahun kemudian mungkin baju-baju yang kita pakai sekarang sudah tidak dipakai lagi, betul tidak? Kita pakai baju-baju yang baru lagi. Subhanallah, nanti ada model-model baju yang baru yang tersebar di pasaran, kita beli lagi, berbeda lagi baju kita. Tapi pada saat kita wafat, apa yang kita pakai? Kain kafan. Semua orang, sehebat apapun dia, sebanyak apapun hartanya, sebagus apapun baju yang dia gunakan pada saat dia masih hidup, itu semua tidak ada harganya sama sekali pada saat dia wafat. Ya, dia dipakaikan kain kafan yang kemudian itu adalah pakaian yang dia gunakan selama-lamanya setelah dia wafat. Seakan-akan ihram mengingatkan kita tentang hal tersebut, teman-teman sekalian, bahwa pada akhirnya kita harus melepaskan seluruh pakaian yang kita beli mahal. Gak ada harganya lagi. Pakaian yang kita beli ratusan ribu atau bahkan jutaan, tidak ada harganya sama sekali. Yang harus kita pakai adalah 2 helai kain ihram. Satu di bagian bawah, satu di bagian atas. Subhanallah, sebagian orang pada saat dia punya jabatan tertentu, dia sesuaikan pakaiannya dengan jabatan dan status sosial dia di tengah-tengah masyarakat. Betul tidak? Karena dia adalah seorang yang memiliki status tertentu, maka dia sesuaikan. Saya harus pakai pakaian yang sesuai dengan status saya. Pada saat dia adalah seorang bos, dia adalah seorang pejabat, dia akan menyesuaikan jabatan tersebut dengan pakaian yang dia gunakan. Malu dia kalau pakai pakaian yang biasa-biasa saja. Malu dia pada saat harus downgrade, pakai baju yang murah. Gak pantas bagi saya punya uang banyak, jabatan saya tinggi, status saya di tengah-tengah masyarakat itu tinggi, gak pantas saya pakai pakaian yang murah. Pemikiran ini tidak berlaku lagi pada saat kita haji. Siapapun orangnya, sekaya apapun, sehebat apapun, setinggi apapun jabatannya, itu tidak bisa berpengaruh lagi. Yang harus dia gunakan adalah pakaian ihram yang atas dan yang bawah, selesai. Ya gak bisa yang mengelak, gak bisa tidak ada orang yang bisa mengelak tentang fakta yang satu ini. Ya, tuh pernah lihat seorang pejabat ihramnya pakai dasi misalnya, pakai jas, ada? Gak bisa. Semua orang harus tawadhu, semua orang harus rendah diri, semua orang harus menyadari bahwa ini kondisi yang akan dia dapatkan pada saat dia wafat nanti. Pakaian mahalnya tidak lagi berharga. Lihat teman-teman sekalian, kalau kita haji, umroh, kita meresapi makna-makna ini. Sebagian orang sangat disayangkan melaksanakan umroh, melaksanakan haji yang dia tahu hanya aturan-aturan saja. Faham betul ya? Hafal semua aturan. Kalau mau ihram, pakai pakaian ihram. Ya, bagian atas dan bagian bawah. Loh, apa maknanya? Apa pelajarannya? Apa yang harus hadir di hati kita pada saat kita melakukan ritual-ritual tersebut? Ini yang lebih penting, teman-teman sekalian. Karena pada hakikatnya, ruh dari suatu ibadah adalah apa yang ada dalam hati kita. Seseorang sholat, gerakannya sama semua, dari takbir sampai salam, tidak ada yang beda. Tapi apakah orang yang sholat bersamaan, berjamaah di satu masjid, apakah sama pahala antara satu orang dengan orang yang lain? Apa yang menjadikan berbeda? Yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan betapa banyak orang yang sholat berdampingan dengan imam yang sama, di masjid yang sama, gerakan yang semuanya sama, akan tapi pahala yang didapatkan oleh 2 orang tersebut berbeda bagaikan langit dan bumi. Yang satu tidak memperhatikan hatinya, yang dia pikirkan cuma gerakan-gerakan saja. Sama dengan haji juga demikian. Subhanallah, sebagian orang pergi haji yang dia cari apa? Fasilitas yang paling bagus. Ya, dibandingkan antara satu travel dengan travel yang lain. Mana yang paling bagus maktabnya, kemahnya, busnya, hotelnya, itu yang dia pilih. Dia tidak mempertimbangkan makna yang ada dalam hatinya, bimbingan yang harus dia dapatkan, apa yang harus dia pelajari, bagaimana saya menumbuhkan keikhlasan di dalam hati saya pada saat saya mau haji. Itu gak difikirkan. Bahkan subhanallah, sebagian orang tidak belajar tentang haji kecuali pada saat dia mau pergi. Ya, ikut manasik, acara yang diadakan oleh travel satu kali, kemudian selesai, gak pernah belajar lagi, dengan harapan bahwa pada saat dia ikut haji nanti akan dibimbing sama ustadznya. Yang seperti ini biasanya
hajinya gak maksimal. Ya akhi, sekali lagi, dia haji bukan cuma sekedar ritual, bukan cuma sekedar hal-hal yang sifatnya itu seremonial, bukan. Ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang berihram, dia diingatkan dengan hari kematiannya, bahwa ternyata harta, jabatan yang dia miliki selama ini itu tidak bermanfaat sama sekali ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ini mengingatkan seseorang terhadap hari kebangkitan nanti. Ikhwan, di hari kebangkitan nanti kondisinya lebih dahsyat daripada kondisi pada saat kita dikubur. Di alam kubur kita masih dipakaikan kain kafan. Akan tapi pada saat seorang dibangkitkan, maka bagaimana kondisinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, yuhsyarul mar'u yawmal qiyamah hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Sesungguhnya setiap orang akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak menggunakan alas kaki, uratan, tidak menggunakan sehelai pun pakaian, ghurlan, dalam kondisi tidak berkhitan, buhman, tidak memiliki harta sama sekali. Ini adalah kondisi setiap orang di padang mahsyar nanti. Subhanallah, ini yang terjadi pada saat kita ihram. Betul tidak? Kondisinya tidak ideal, tidak nyaman. Subhanallah, sebagian orang pengen cepat-cepat selesai ihram. Kalau dia umrah, ya pengen dia umrah, turun di Jeddah, kemudian langsung umrah, langsung selesai. Secepat mungkin dia selesai, itu yang dia inginkan. Subhanallah, padahal pada saat seorang ihram ini sedang diingatkan dengan mauqif. Kondisi pada saat dia di padang mahsyar nanti, kondisinya sangat tidak ideal. Ya mungkin ada subhanallah, sebagian orang gak nyaman pada saat dia gak pakai celana atau gak pakai dalaman mungkin. Ya dia gak nyaman. Bayangkan kondisi di akhirat kelak, dia gak menggunakan sehelai pun pakaian. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana di hari kiamat nanti antara laki-laki dengan perempuan?" Ini yang mungkin terbesit dalam pikiran kita ya. Ya tidakkah mereka malu pada saat tidak berpakaian, kemudian dilihat oleh orang lain? Kata Nabi SAW, al-amru yawma idzin asyad. Wahai Aisyah, sesungguhnya perkara yang mereka pikirkan di hari tersebut itu lebih besar daripada sekedar mereka tidak menggunakan pakaian. Dan ini yang kita pikirkan, dan ini yang kita usahakan pada saat kita melaksanakan haji. Kita udah gak usah pikiran lagi tentang apa yang sedang kita pakai. Kondisinya capek, letih, gak dapat fasilitas, ternyata tidak sesuai ekspektasi, itu buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Itu yang biasanya menyibukkan orang yang sedang haji dan umrah. Mikirin fasilitas lagi, fasilitas lagi, fasilitas lagi, fasilitas lagi. Capek. Akhirnya hatinya gak khusyuk. Akhirnya ibadahnya hancur. Karena apa? Karena mikirin fasilitas. Sehingga ini makna yang penting untuk dihadirkan di hati seorang pada saat dia berihram. Kemudian setelah seorang itu berihram, maka dia pun masuk ya ke dalam ibadah umrah atau ibadah haji. Ya, kalau dia haji tamattu, maka dia melaksanakan umrah terlebih dahulu. Ya, dan ini biasanya lebih memudahkan, dan ini adalah jenis haji yang biasa dilakukan ya oleh jamaah haji Indonesia. Sehingga dia pun mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ya Allah, ya, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah yang kemudian akan dilanjutkan dengan haji tamattu. Sehingga dia pun masuk ke dalam ibadah haji dalam kondisi siap untuk menjadi tamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang disunnahkan pada saat seorang berihram adalah memperbanyak apa? Memperbanyak talbiyah. Ketika dia siap untuk menjadi tamu Allah, kemudian dia mengucapkan niat, sehingga dia pun memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan selainmu. Innal hamda, sesungguhnya seluruh pujian, wal ni'mata, seluruh kenikmatan, laka wal mulk, dan seluruh kekuasaan hanya milikmu. La syarika lak, tiada sekutu bagimu.
Sehingga ini yang harus membasahi lisan seorang yang sedang berihram. Terus bertalbiyah sambil dia meresapi makna talbiyah, bahwa dia sedang memenuhi panggilan Allah, bahwa Allah yang sangat kita cintai, Allah yang menjadi tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan ini, mengundang kita ke rumahnya, mengundang kita untuk menjadi tamunya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-hujjaj wal-umar wafdullah, sesungguhnya orang-orang yang haji dan umrah mereka adalah tamu-tamu Allah. Saat mereka meminta, Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Ya, sehingga pada saat kita menjadi sadar bahwa kita adalah tamu Allah, kemudian kita mengucapkan talbiyah, maka ini akan menambah keimanan, ya, dan juga menambah pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Oleh karena itu Nabi SAW pada saat beliau sedang berihram bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Nabi SAW berhenti. Kemudian Nabi SAW menoleh kepada sahabat-sahabatnya. Kata Nabi SAW, atani Jibrilu anifan, baru saja Jibril datang kepadaku, kemudian memerintahkanku, ya, untuk mengatakan kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk mengeraskan suara kalian dalam bertalbiyah. Sehingga para sahabat pun mengeraskan suara mereka dalam bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus mereka mengeraskan suara mereka dalam bertalbiyah. Sehingga ini adalah sunnah dalam bertalbiyah yang subhanallah zaman sekarang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sebagian mereka malu, mungkin di pesawat, ya, di sampingnya banyak orang, atau mungkin di bus, di sampingnya banyak orang, atau mungkin di jalanan-jalanan banyak orang. Akhirnya dia tidak mau mengeraskan suaranya, padahal sunnahnya adalah dengan mengeraskan suara. Sehingga mereka mengeraskan suara mereka, sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan, hatta buhat aswatuhum, sampai suara-suara para sahabat habis. Karena semangatnya mereka dalam bertalbiyah. Tentu untuk wanita cukup dengan suara lirik. Ya, sehingga sunnah ini khusus bagi para pria saja. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, "Min muslimin yulabbi", tidaklah seorang muslim bertalbiyah illa labba an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw badar, maka yang ada di sekitarnya seluruhnya akan bertalbiyah bersamanya. Allahu Akbar. Kata Nabi, pohon-pohon, batu-batu, rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat, seluruhnya akan ikut bertalbiyah dengan talbiyah seorang muslim yang pada saat dia berihram. Lihat saking mulianya talbiyah, sampai-sampai seluruh makhluk yang ada di sekitar kita ikut bertalbiyah. Tentu bayangkan, ya, besarnya, agungnya talbiyah. Dan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ini tidak bisa kita lakukan di sini. Ini ibadah khusus. Ada ibadah-ibadah yang khusus di tempat-tempat yang khusus. Seperti tawaf tidak bisa dilakukan di sini. Sa'i hanya dilakukan di sana. Wukuf di Arafah hanya di Arafah dan hanya dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya khusus. Di antaranya juga talbiyah. Ya, sehingga ini kemuliaan yang luar biasa yang ada pada talbiyah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma ahalla muhillul qat wala kabbara mukabbirul qat illa musyir." Tidaklah seorang bertalbiyah satu kali saja atau mengucapkan takbir kecuali dia akan diberikan kabar gembira. Sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kabar gembiranya? Apakah kabar gembiranya adalah surga?" Kata Nabi SAW, "Qala na'am." Iya, dia akan diberikan kabar gembira surga. Bayangkan satu kali talbiyah, satu kali dijanjikan surga. Dua kali bertalbiyah, dua kali dijanjikan surga. Bagaimana kalau dia bertalbiyah 100 kali? Bagaimana kalau dia bertalbiyah 200 kali? Bagaimana kalau dia bertalbiyah 300 kali? Ini kita baru berbicara tentang talbiyah. Sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak kaget pada saat kita mendapatkan hadis dari Nabi SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Orang yang haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang pada saat dia sampai di Makkah, maka dia pun masuk ke Masjidil Haram. Ya, tentu seorang boleh istirahat dulu di hotel misalnya supaya dia ibadahnya khusyuk maksimal, sehingga dia mau istirahat dulu boleh, nggak masalah. Ya, karena ini bukan, seorang ini bukan sedang cepat-cepat
ya cepat-cepatan beres, bukan sedang berlomba-lomba, tidak. Ya, berlomba-lomba dengan hati, berlomba-lomba dengan kekhusyuan, ya, dengan ketakwaan. Sehingga perlu kita pahami baik-baik bahwa jangan sampai ya kita ingin terburu-buru untuk melaksanakan tawaf dan sa'i dan tahallul, akhirnya hati kita nggak khusyuk dalam melaksanakannya. Maka nggak masalah ya, seorang di hotel misalnya dia istirahat terlebih dahulu. Kalau dia sampai malam jam 9, jam 10 malam misalnya, boleh dia istirahat dulu ya, supaya lebih mudah bagi dia untuk khusyuk di waktu pagi atau sebelum subuh misalnya dia memulai tawaf, bagus, nggak masalah. Ya, kemudian dia pun pergi ke Masjidil Haram, masuk ke Masjidil Haram dengan menggunakan kaki kanannya, ya, sambil berdoa dengan doa masuk masjid sebagaimana yang dia ucapkan setiap kali masuk masjid, ya, secara umum. A'udzubillahil azim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Dia masuk ke Masjidil Haram. Pada saat dia masuk ke Masjidil Haram, maka ketika dia melihat Ka'bah, ya, dia berhenti untuk mengucapkan talbiyah. Talbiyahnya sudah selesai. Kemudian dia pun melihat Ka'bah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, beliau mengucapkan sebuah doa pada saat beliau melihat Ka'bah. Antum tahu apa doanya? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ini yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Pada saat beliau melihat Ka'bah, beliau mengatakan Allahumma antas salam, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah as-salam, di antara nama-nama Allah, wa minkas salam, dan keselamatan itu datangnya darimu ya Allah. Fahayyina rabbana bisalam, maka berikanlah kepadaku ucapan salam. Berikanlah kepadaku ucapan salam. Kenapa seorang datang kemudian mengucapkan doa ini? Kenapa Umar bin Khattab mengucapkan doa ini pada saat melihat Ka'bah? Wallahu a'lam. Sebagian ulama menyebutkan, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa pada saat kita pergi ke Ka'bah, yang kita cari adalah surga, betul tidak? Kita ingin masuk surga. Tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwa balasan orang yang haji adalah surga. Ternyata di surga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan ucapan yang diucapkan kepada orang-orang yang masuk surga adalah salam. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Dan jadikan aku termasuk orang-orang yang diucapkan kepadanya salam. Seakan-akan kita berharap pada saat kita melihat Ka'bah, yang kita inginkan adalah masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun memulai untuk melaksanakan tawaf, ya, 7 putaran. Dan ini adalah ibadah yang dilakukan oleh seluruh nabi dan rasul. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia telah melaksanakan tawaf di Ka'bah. Sehingga bayangkan bahwa ini bukan ibadah yang cuma kita melakukannya atau orang-orang yang kita lihat saja. Rasulullah SAW melakukan tawaf. Para sahabat Nabi melakukan tawaf, bahkan para nabi dan rasul juga melakukan tawaf. Dia memulai dari Hajar Aswad sampai selesai di Hajar Aswad. Dan seorang memperbanyak doa, memperbanyak zikir, dan di antara doa yang disunnahkan antara rukun yamani sampai Hajar Aswad adalah dengan mengucapkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, dari sekian banyak rangkaian doa-doa dan zikir, ya, permintaan ini adalah permintaan yang ditekankan pada saat seorang itu tawaf. Kenapa doa ini yang dijadikan sebagai acuan atau sunnah yang ditekankan pada saat kita tawaf? Padahal, ya, banyak doa-doa yang lain. Tapi kenapa doa tersebut adalah doa yang ditekankan, yang isinya adalah permintaan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat? Sebagian ulama mengatakan bahwa haji dan umrah adalah kondisi di mana doa-doa kita akan terkabul. Sehingga seorang berusaha untuk menyiapkan doa terbaik pada saat dia melaksanakan haji dan umrah, betul tidak? Bahkan subhanallah, sebagian orang, ya, dia membuat list, dia membuat mencatat, ya, doa-doa yang ingin dia panjatkan pada saat dia di Makkah nanti. Dan ini gak masalah, yang bagus. Kalau kita terpikir sesuatu kemudian kita ingin sampaikan itu di Makkah, boleh.
Tapi subhanallah, namanya manusia, terkadang dia lalai, terkadang dia lupa. Pada saat dia sampai sana, dia lupa untuk berdoa tentang satu hal yang penting dalam urusan dunia ini. Sampai dia kembali dalam kondisi dia belum berdoa meminta permintaan tersebut, maka itu semua sudah di cover, ya, sudah diminta pada saat kita membaca doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga doa ini adalah permintaan kepada Allah tentang seluruh kebaikan yang ada di dunia. Istri yang soleha, suami yang penyayang, harta yang halal, keberkahan dalam hidup, pekerjaan yang halal yang berkah, itu semua terkandung dalam fid dunya hasanah. Begitu juga dengan wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, masuk surga, terjauhkan dari neraka. Seluruh kebaikan-kebaikan di akhirat sudah terkandung di dalam permintaan tersebut. Kemudian setelah seorang tawaf, dia melaksanakan sholat di belakang maqam Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat kalian. Sehingga seorang berdiri di belakang maqam Ibrahim sambil dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan maqam Ibrahim adalah tempat berpijaknya kedua kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian orang salah paham mengira bahwa maqam Ibrahim adalah makamnya Nabi Ibrahim, kuburan Nabi Ibrahim. Padahal bukan, ya. Maqam Ibrahim adalah tempat beliau berpijak. Ya, sehingga di zaman Nabi SAW, bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim itu masih tersisa, masih terlihat. Ya kan, tapi tentu ya zaman sekarang sudah tidak terlihat lagi karena saking banyaknya orang-orang yang mengusap, memegang ya maqam Ibrahim tersebut. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa bekas pijakan kakinya sudah tidak ada. Akan tetapi kemudian dibuat ya semacam penutup gitu ya oleh pemerintahan setempat, sehingga kemudian seorang tidak bisa lagi menyentuhnya. Akan tetapi ini adalah tempat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dijadikan sebagai tempat seorang itu melaksanakan sholat. Apa hikmahnya? Kenapa sholat di belakang maqam Ibrahim? Sebagian ulama menyebutkan bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita tentang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang diabadikan adalah telapak kakinya Nabi Ibrahim. Ini adalah kaki yang telah berjuang untuk berdakwah kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaki yang sudah berjalan ribuan kilometer berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Babilonia ke negeri Syam, dari Syam ke negeri Mesir, dari Mesir kembali ke Syam, dari Syam pergi ke Mekkah. Itu semua Nabi Ibrahim menggunakan kedua kakinya, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pelajaran buat kita semua, agar kita mengikuti agama Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sangat terkenal dengan Al-Hanifiyah, yaitu seorang yang sangat kuat dalam menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Oleh karena itu pada saat kita sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, apa yang kita baca? Al-Fatihah, kemudian apa? Surat Al-Kafirun, kemudian rakaat yang kedua Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Dua-duanya adalah agamanya Nabi Ibrahim, yaitu ikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan bahwasanya kita berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, bahwa lakum dinukum waliyadin. Ada ketegasan di sana bahwa toleransi dalam beragama, toleransi sehingga kita ikut-ikutan agama lain itu tidak diperkenankan dalam agama kita. Sehingga seorang ya sholat di belakang maqam Ibrahim sebanyak 2 rakaat, kemudian dia pun ya minum air zam-zam dan melanjutkan untuk melaksanakan sa'i. Subhanallah, pada saat seorang melaksanakan sa'i, dia berdiri di atas bukit Safa. Kemudian apa sunnahnya? Berdoa, betul ya? Mengangkat kedua tangannya menghadap ke Ka'bah. Kemudian apa yang dia ucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kenapa kita mengucapkan zikir ini? Ada hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama
bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, anjaza wa'dah, sungguhnya Allah telah menunaikan janjinya. Wa nasara 'abdah, dan Allah telah memenangkan hambanya. Siapa maksudnya hamba di sini? Nabi Muhammad SAW. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan sesungguhnya Allah telah menghancurkan pasukan orang-orang kafir di perang Ahzab sendirian. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengucapkan satu zikir yang di situ menyebutkan tentang kemenangan Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir. Kemenangan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang memerangi dakwah beliau. Dan seakan-akan ini mengingatkan kita bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai di mana? Di atas Bukit Sofa. Pada saat beliau mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, beliau mengatakan ya sabaha, berkumpul semuanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun alim. Sesungguhnya aku adalah yang memberikan peringatan kepada kalian. Sesungguhnya nanti kelak akan ada azab yang sangat pedih yang Allah Subhanahu wa taala ancam hamba-hambanya. Pada saat Nabi Muhammad mengucapkan ini di atas Bukit Safa, apa yang diucapkan oleh Abu Lahab? Tabban laka sa'iral yawm alihada jama'tana. Celaka engkau, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Kemudian turunlah di situ surat apa? Allah, tabbat yada Abi Lahab wa tab, sehingga dakwah Nabi dimulai di atas Bukit Safa. Pada saat Nabi SAW melakukan Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat, Nabi berhasil membebaskan kota Makkah. Nabi membawa 10.000 pasukan masuk ke dalam kota Makkah. Kemudian Nabi SAW berhasil menjadikan seluruh penduduk Makkah bertekuk lutut di hadapan Nabi SAW. Mereka tunduk di hadapan Nabi SAW, tidak bisa berkutik sama sekali. Bayangkan satu kaum, satu masyarakat yang tadinya mencaci Nabi, memaki Nabi, mengusir Nabi, membunuh sahabat-sahabat Nabi. Sekarang mereka dalam kondisi tertekan. 10.000 pasukan masuk dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan sebagian sahabat menceritakan bahwa pada saat Nabi SAW masuk ke kota Makkah, Nabi SAW di atas tunggangannya, beliau sambil menundukkan kepalanya sambil membaca surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina. Nabi SAW membaca surat Al-Fatih. Kata para ulama, ini adalah bentuk dari tawadhu', sifat rendah hati Rasulullah SAW. Ya, beliau masuk sebagai penakluk, masuk sebagai pembebas yang membebaskan Makkah dari kesyirikan, dari orang-orang yang berbuat syirik, sehingga Makkah yang tadinya tempat untuk berbuat kesyirikan sekarang bersih dari kesyirikan tersebut. Nabi tawaf, kemudian Nabi menjatuhkan satu persatu berhala yang ada di sekitaran Ka'bah dengan mengatakan qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, Nabi SAW menunjukkan bahwa ini adalah tempat untuk mentauhidkan Allah, bukan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengumpulkan seluruh penduduk Makkah. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Kalau kita jadi nabi, kita apain orang-orang Makkah? 13 tahun dicaci, dibagi, diusir, keluarga kita dibunuh, sahabat-sahabat kita dibunuh, kita apain mereka kira-kira? Balas dendam. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tapi Nabi SAW adalah seorang nabi, seorang rasul yang mengajarkan kepada kita kasih sayang, yang mengajarkan kepada kita akhlak berupa memaafkan orang lain. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, idhabu fa'antum tulaqaw, pergilah kalian semua, sesungguhnya kalian semua telah aku maafkan. Kemudian kemana Nabi SAW pergi? Nabi SAW pergi ke Bukit Safa. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menerima baik, sehingga akhirnya Nabi SAW di atas Bukit Safa beliau menerima orang-orang Makkah
berdatangan kepada Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turunlah ayat ya surat Al-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Sehingga orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan lokasinya adalah di atas Bukit Safa. Sehingga pada saat kita berada di atas Safa, kita mengingat perjuangan Nabi SAW. Awal kali beliau berdakwah di atas Bukit Safa dan beliau membebaskan kota Makkah. Kemudian orang-orang Makkah masuk ke dalam Islam dengan membaiat Nabi di atas Bukit Safa. Sehingga kita ucapkan la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, kemudian setelah sa'i apa yang dilakukan? Seorang bertahallul ya, dan itu bagian dari ritual yang menandakan bahwa seseorang sedang tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, rambut seseorang adalah perhiasan baginya. Ya, biasanya orang yang dibotak itu siapa? Orang yang melakukan tindakan kriminal ya. Narapidana dibotak. Tapi subhanallah kita berusaha untuk menjadikan diri kita tunduk kepada Allah dengan mencukur habis rambut kita. Barakallahu fikum teman-teman sekalian. Ada info dari panitia, ternyata biasanya jam 11 Pak ya. Qadarullah wa syafa'al. Jadi semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya, bisa memberikan faedah ya walaupun tidak sampai selesai. Ya, intinya adalah bahwa penting ya bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari hikmah dan pelajaran dari setiap ritual yang dia lakukan. Ya, ditambah lagi di situ ada hari Tarwiyah, kemudian ada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ada hari Arafah, kemudian juga ada ritual-ritual lain ya berupa tawaf ifadah, kemudian juga sa'i haji dan juga melempar jumrah. Tentu ya banyak pelajaran yang bisa diambil dari setiap ritual dalam melaksanakan haji dan umrah. Sehingga saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan mohon maaf jika belum ada pertanyaan yang bisa dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.